ini, pada minggu yang terakhir di tahun ini, kita mau merenungkan sama-sama apakah dalam hidup kita, apakah sampai detik ini kita masih terhubung dengan Tuhan, apakah kita masih terkonek sama Tuhan, apakah kita masih suka ngobrol sama Tuhan, apakah kita masih mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mengakhiri tahun dan memulai tahun bersama dengan Tuhan. Kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Kita mau apa-apa tanya Tuhan. Kita mau apa-apa ngobrol sama Tuhan. Karena kita tahu sama-sama bahwa Tuhan suka ngobrol dengan kita. Tuhan suka punya banyak waktu sama kita.
Kami siap memuji Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Kamu letakkan setiap beban kami. Kamu datang kepadamu dengan hati yang sukacita, yang semangat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan pagi hari ini. Baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu Immanuel beserta kita. Amin. Amin. Kau pernah sedang
Dia lahir untuk kita semua. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan. Dan kami sampai hari ini tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih besar daripada setiap masalah apapun yang kami hadapi. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang kami punya. Biar iman kami semua sama-sama bersepakat Tuhan, untuk percaya terus kepada Engkau Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau urapi Tuhan hamba-Mu. Biar apa yang beliau sampaikan berasal daripada-Mu dan menjadi berkat buat kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar. Bukan hanya mendengar Tuhan, tapi firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Terima kasih jemaat yang sudah memberi bunga ini ya. Yang hadir waktu Natalan ada di sini ya. Karena gembala saudara pendek kurang tinggi, jadi kami turunkan ya. Sebagian masih liburan keluar kota, luar pulau, ada yang keluar negeri. Bolehlah kita perhatikan, tengok kanan kiri siapa yang nggak hadir pagi ini. Bolehlah ditelepon di WA ya, sedang ada di mana gitu ya. Yang nggak kemana-mana nggak usah iri hati ya, sama dengan saya, senasib dengan saya, jaga rumah ya. Kalau semua pergi, siapa yang di rumah ya, siapa yang jaga ya. Nggak usah, semua disyukuri, sama-sama katakan disyukuri. Iya, nggak usah marah-marah. Nang dikon iku, gak ngajak-ngajak kon, gaya kon ya. Jangan, nggak usah ya. Tak dongakno ya selamat ya, pergi pulang dengan selamat ya, gitu aja. Nggak usah ditambahi. Jangan lupa oleh-olehnya, enggak usah. Kita membuka Alkitab kita 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7. Ayat 1. Jadi saya ulang lagi, Natal tanggal 25 kemarin tema khotbah adalah pahlawan penerobos ya. Sebagian masih bingung, Natalan kok temanya pahlawan penerobos, kok nggak ada hubungannya dengan bayi Yesus, kelahiran Tuhan Yesus ya. Ya terhubung juga sih, bisa dihubungkan juga dengan Yesus ya. Alasan kedua karena pahlawan penerobos juga tema setahun ke depan tahun 2025 ya. Tema sepanjang tahun 2024 yaitu prajurit Kristus. Sama-sama katakan prajurit Kristus. Ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, nabi Tuhan. Ya, semua bisa dipakai Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan, penghubung antara Tuhan dan umatnya. Ya, sebagian nabi-nabi itu orang biasa, atau kebanyakan nabi-nabi itu biasa, ya, tapi dipakai Tuhan. Ya. Dengarlah firman Tuhan. Jadi penyambung lidah ya. Apa yang Tuhan katakan, dia harus katakan kepada umat Tuhan. Ya. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Sama-sama katakan dengarlah. Umat Tuhan yang punya telinga, dengarkanlah. Sampai perlu diingatkan, dengarkanlah. Ayo, dengaran firman Tuhan. Karena ada yang punya telinga tapi enggak. Dengar tapi enggak dengaran. Dengar tapi enggak mendengarkan. Mendengar tapi ya sudah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lumayan masih lewat.
Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Mau dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dipakai Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Berani? Ya pinter, tidak gampang-gampang jawab ya. Berani? Resiko loh. Belum tentu yang mendengar itu suka, seneng. Bisa-bisa marah. Apalagi kalau sampai menegur ya. Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, besok entah pagi, siang, sore, malam, yang penting besok. Mau jam 7, mau jam 9, mau jam 12 siang, mau jam 3 sore, yang penting besok. Tuhan yang bicara kok kira-kira, kok enggak pasti. Sudah, enggak usah pusing-pusing soal kira-kira. Yang penting pasti besok. Dengarkan sungguh-sungguh, percayai sungguh-sungguh. Mudah percaya? Sulit percaya? Memang sebagian orang percaya, sebagian tidak percaya. Pilihan di tangan umat Tuhan. Jadi ini kasusnya ini terjadi kelaparan. Prajurit yang gagah perkasa, tentara-tentara yang gagah perkasa, yang kuat-kuat, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang keren-keren. Wah, apalagi kalau seragam ya. Tapi apa gunanya kalau kelaparan? Tidak ada makanan, kekeringan, paceklik. Bukankah ini masalah besar? Kira-kira ya, bahasa sehari-hari ya, sekarang ya, wis dijual aja bedilku, tembakku, senjata-senjataku, peluru, granat, jual aja, mobil-mobil perang, tank-tank, jual demi makan. Buat apa punya perlengkapan senjata yang lengkap, yang luar biasa, yang mutakhir, tapi kelaparan? Kira-kira kalau kita ya, terjadi kelaparan, baru ingat Tuhan, baru nangis, baru mau merendahkan diri, sujud Tuhan. Maaf ya, kalau tidak terjadi kelaparan, maaf ya, manusia petentang gaya, maaf ya, sombong. Bisa terjadi ya. Jadi kalau bicara firman Tuhan di 2 raja-raja atau 1 raja-raja, jadi tentang raja-raja, sama-sama katakan raja. Ya. Ada raja, ada prajurit, ada raja, ada tentara, ada pasukan. Ya. Paling tidak kita ingat ya, tentara, prajurit itu harus taat kepada raja. Saya ulang, tentara, pasukan, atau prajurit, atau pengawal, atau ajudan harus taat kepada raja. Yang mengerti katakan amin. Sudah, syukuri bagian kita, prajurit, tentara, pasukan. Nggak usah iri dengki dengan raja. Kok enak ya jadi raja ya? Jadi pemimpin, kok enak ya? Kok nggak aku? Hati-hati, dijauhkan dari kita iri dengki. Jangan khawatir, sama. Raja juga harus taat kepada Tuhan. Saya ulang, raja harus taat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Prajurit kalau nggak taat sama raja, bermasalah. Raja nggak taat sama Tuhan, bermasalah juga. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepat
tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perbedaan antara langit dan bumi. Jadi kira-kira kalau bahasa sekarang, nasi pecel harganya 10 juta. 1 bungkus nasi pecel harganya 10 juta. Kira-kira mau beli? Diusahakan beli, yang lapar kok. Berapapun dibayar. Betul atau betul? Maaf ya. Makanan di sampah aja dimakan kok. Lapar. Air hujan di depan diminum. Paceklik kelaparan kok. Kalau nggak kelaparan, gaya minum air apa iki? Air kendi. Harus merek ini, harus merek ini. Gak level. Wah, gitu kira-kira ya. Kalau kaya lo ya. Air apa iki? Kok gak enak? Gaya cerewet ya. Sudah terbiasa enak, terus nggak enak sedikit sudah. Gak mau? Gitu ya. Loh, air minum loh, Mele merek. Betul atau betul? Sama berarti ya. Makan ya Mele. Gak entos masak. Wes, tak makan di luar ya. Oh gitu ya, istri-istri. Siapa yang ngalami suaminya yang cerewet? Asin keasinan, manis kemanisan. Anyep jadi anyep. Anyep itu justru yang sehat katanya ahli gizi. Betul atau betul? Hambar itu yang sehat. Manis asin gak sehat katanya ahli gizi. Ya Pak Roy. Tapi tiap hari hambar terus ya gak mau Pak Gembala. Tapi kalau kelaparan, rasanya apapun makan. Yang sering puasa ya, buka puasa, ubi rebus, singkong rebus, rasanya enak, kayak chicken stick, kayak beef stick. Enak sembarang itu kalau lapar ya. Kalau kenyang, gak sembarangan enak ya. Jadi kira-kira gitu. Berubah drastis. Yang tadinya 1 bungkus nasi pecel 10 juta katakanlah ya. Jadi cuma 500 rupiah. Bahkan wes 500 rupiah 2 bungkus sampai segitunya loh. Karena berlimpah-limpah. Maaf ya, kelaparan. Nabi Tuhan, Nabi Elia berkata perbedaan yang sangat mencolok. Makanan akan sangat murah, kira-kira gitu. Maaf ya, pasti ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Maaf jujur, kalau kita hidup zaman itu, mungkin kita termasuk orang yang tidak percaya. Ini loh resikonya Nabi Tuhan. Sampai enggak terjadi nubuatannya, sampai enggak terjadi apa yang dikatakannya, firman Tuhan yang disampaikannya, bisa dilempari batu loh. Pembohong, kurang ajar, dipisu-pisui ya. Abdi Allah memilih berani memperkatakan nubuatan, memperkatakan firman Tuhan. Zaman kita sekarang bagaimana? Berani menceritakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Mungkin bisa diludahi. Resiko memang.
Berani? Taruhan nyawa. Jadi wow, begitu luar biasa kalau Nabi Elisa bisa percaya, bisa beriman, bisa berani memperkatakan firman Tuhan. Ayo tanya pada diri sendiri, apakah saya berani seperti Nabi Elisa? Taruhan nyawa. Ini ya, mulut lidah ini gak sembarangan ini ya. Dipercaya karena ini mulut ini. Tidak salah ya, Perjanjian Baru berkata, berbicaralah, berkata-katalah seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Prajurit Kristus. Jangan main-main, kita ini prajuritnya Kristus. Sepikir, seia, sekata dengan apa kata Kristus. Sungguh tidak gampang percaya, tidak gampang beriman, ya. Apalagi kalau memperkatakan firman Tuhan yang tidak sesuai seperti kenyataan sekarang. Oh, tidak gampang. Ngelawan arus, oh tidak gampang. Minoritas ngelawan mayoritas, tidak gampang. Yang sedikit, yang kecil ngelawan yang banyak, yang besar, tidak gampang. Atau nabi miskin harus memperkatakan firman Tuhan kepada tentara-tentara, panglima-panglima, jenderal-jenderal bintang 4, kepada raja. Oh, tidak gampang. Dihina, diolok, diejek. Iya. Siapa kamu itu? Gitu. Tapi bisa tetap berani. Abdi Allah ini, hamba Tuhan ini, nabi Tuhan ini. Wow. Bolehlah jadi doa kita ya. Tuhan, tambahi imanku. Tambahi iman percayaku. Aku mau imanku bertumbuh. Adakah doa kita seperti itu, tambahi imanku? Atau doanya cuma Tuhan supaya sehat, Tuhan uang kaya, tambah banyak Tuhan, uangnya Tuhan, tambah sugih Tuhan, tambah kaya Tuhan. Punya 1, punya 2, punya 3. Soal ekonomi, soal harta benda, terus itu. Ya, kadang-kadang boleh, tapi kok terus itu bolehlah juga. Yang bertambah itu iman kita, yang bertumbuh, yang berkembang, yang semakin dewasa itu iman kita. Aku mau Tuhan imanku bertumbuh. Yang mau imannya bertumbuh sama-sama katakan amin. Boleh nyanyi yang tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Mulai bait pertama, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita baca ayat 2. Ayat 2. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja, pengawal raja, menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit atau jendela-jendela di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Loh, mungkin kita sama dengan perwira ini. Salah satu jenderalnya raja, berpangkat tinggi, ajudannya, asistennya, pendamping raja, bukan orang sembarangan. Iya, Tuhan Maha Kuasa, aku tahu, Tuhan pencipta langit dan bumi tahu, tapi nubuatanmu tidak mungkin terjadi, mustahil. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari. Ya terserah sih, mau percaya apa enggak percaya. Percaya ya akan mengalami seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau enggak percaya ya enggak mengalami. Atau cuma melihat aja tapi enggak ngalami. Percaya gratis, enggak percaya gratis, terserah sih. Ya masuk akal lah. Sekarang kelaparan, masa besok berkelimpahan, enggak masuk akal. Ya enggak salah juga perwira itu. Enggak salah juga kalau kita dengar firman nubuatan itu enggak percaya. Ya enggak salah juga, memang enggak masuk akal, enggak masuk logika. Berarti firman Tuhan kadang-kadang di luar pemikiran atau di atas logika kita, di atas kemampuan berpikir kita. Kepandaian akal kita terbatas, betul? Jadi pelajaran buat kita ya, yang enggak masuk akal, yang tidak mampu kita pikirkan, bukan berarti itu sungguh-sungguh jadi alasan buat kita enggak percaya firman Tuhan. Kita punya otak, punya akal, punya pemikiran, punya pikiran. Ya kita gunakan untuk belajar, berpikir tentang firman Tuhan. Semakin luar biasa ya, dahsyat ya. Jadi saat tertentu kita gunakan pikiran kita, akal kita. Otak kita ini ciptaan Tuhan ya kita gunakan. Cuma ketika kita terbentur dengan yang namanya tidak mungkin, mustahil, ya sudah. Ketika kita mentok, ya kita ngaku Tuhan, tidak mampu aku Tuhan, tak terselami Tuhan, tambahi imanku Tuhan. Aku mau percaya. Mirip ya perwira ini dengan kita. Mana mungkin, tidak masuk akal. Ya memang sih manusia sudah jatuh dalam dosa. Akal manusia yang terbatas. Tapi sama-sama kita percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama katakan firman Tuhan tidak pernah. Firman Tuhan tidak pernah. Firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Sama-sama katakan ya dan amin. Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat. Tidak masuk akal, betul? Raja dan semua jenderal, semua tentara takut
takut, terbirit-birit, terkencing-kencing, gemetar. Daud tidak punya baju perang loh. Wajahnya, pipinya kemerah-merahan. Si remaja. Nggak salah ya, Goliat berkata, kamu anggap aku ini anjing apa? Kok bawa batu kecil sama apa? Ketepel. Batu kecil tapi wut, jelep. Apa nih gak berat ngeroboh. Tepat. Ya selain karena Daud terlatih kesetiaannya, ketekunannya, kedisiplinannya, kesetiaannya. Ya, tapi juga Tuhan yang menyertai Daud. Tongkat Musa membelah lautan, masuk akal? Ngopo Tuhan? Cuma punya tongkat. Kayak opo gua. Betul? Itu kita jujur meremehkan yang kecil, yang sederhana, yang sepele, yang nggak mewah, yang bukan wah gitu. Lima roti, 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Ditambah sisa 12 bakul, masuk akal? Gua opo 5 roti kayak opo? Apa artinya ini untuk 5.000 orang laki-laki? Belum perempuan, belum anak-anak. Betul, seringkali kita menghina yang kecil, yang sedikit. Sadrak, Mesah, Abednego bisa tidak hangus di dalam dapur api yang menyala-nyala. Masuk akal? Lazarus mati 4 hari bisa bangkit. Masuk akal? Di luar, di atas nalar manusia. Maaf ya, sebagian jemaat tertentu. Maaf ya. Misu-misu. Kurang ngajar gembala ya, Pak Pendeta ini. Perpuluhan. Ong 100% tak makan aja kurang. Mau dikurangi 10%. Gak tahu diri. Gak masuk akal. Gak salah beberapa orang zaman dulu, ini cerita papa saya ya. Suwi-suwi. Gendeng edan kon suwi-suwi. Untuk anak sendiri 5 kurang kok bisa ngopeni anak-anak asuh itu loh. Zaman saya SD kelas 5 kira-kira pernah 40 orang, 40 kepala. Ini ada saksi-saksi mata hidup. Bu Hermin, Pak Roy, Bu Yani, Pak Iwan, Bu Ivon, Pak Eli. Masuk akal? Gak masuk akal memang. Jujur, di atas akal, di atas logika. Kita tinggalkan dulu ini, 2 raja. Coba lihat Amsal 3 ayat 5. Mohon bantuan tim multimedia, tambahan ya. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan tidak boleh pakai pengertian, pakai otak, pakai akal kita, bukan. Bukan tidak boleh pakai logika kita, bukan. Pakai, ini ciptaan Tuhan. Cuma jangan itu tok. Jangan hanya bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan dengan segenap hatimu, segenap
hidupmu. Nggak salah jadi doa kita ya. Tambahi imanku Tuhan. Tambahi percayaku Tuhan. Ingat obrolan Yesus dan murid-murid ya. Apa Tuhan mengampuni 70 kali 7 kali? Masuk akal? Tuhan, orang kayak gini tidak mungkin bisa berubah Tuhan. Masuk akal memang, tidak mungkin berubah. Orang jahat bisa berubah, bisa bertobat. Orang mencekno bisa bertobat, bisa berubah jadi orang yang menyenangkan. Tidak masuk akal memang. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ingat jemaat Tuhan ya, orang yang tidak percaya tidak akan menikmati janji Tuhan. Pilihan di tangan kita, percaya atau tidak, terserah ya. Ini bukan soal pendeta, jemaat biasa, jemaat 50 tahun, jemaat baru setahun, senior, junior, enggak pandang itu ya. Pokoknya ini semua ya, percaya atau tidak, sudah itu ya. Pendeta enggak percaya, enggak akan mengalami janji Tuhan. Sekolah minggu umur 5 tahun percaya firman Tuhan, ngalami janji Tuhan. Ayat 3, kembali ke 2 Raja-Raja. Thank you, multimedia. Aku punya Tuhan yang besar. Dia akan berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Bingung ya? Oke ya. Katanya 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Kok nyanyi? Justru saya nyanyi ini karena nunggu munculnya ayat firman Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang yang sakit kusta, sakit kulit yang parah, ada di depan pintu gerbang. Katakan sama-sama, di depan pintu. Di depan pintu gerbang. Di luar pagar kota. Jadi di luar kota, bukan di dalam. Diasingkan. Diusir dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat. Najis, najis. Nggak enak ya. Siapa yang mau sakit kusta, siapa? Sudah kelaparan, paceklik, sakit kusta lagi. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Oh, kayak mati sia-sia, duduk-duduk. Gak bisa melakukan sesuatu. Terus ayat 4. Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Masuk. Nggak diusir lagi, nggak diteriaki lagi dah. Apa jangan dimakan sekalian kelaparan ya. Digodok kayak enak iki wong iki. Maaf ya. Gak kolu, sakit kulit masa dimakan. Tapi maaf ya, mungkin bisa juga direbus saya orang kelaparan nih. Tidak berguna. Maaf ya, sampah masyarakat kira-kira ya. Orang buangan.
kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Ya sama aja ya. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Masih bisa berpikir ya? Diem mati, masuk mati, wis kemoso ae wis kalian wis. Mari menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan terus hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Termasuk berani menerobos ya. Maju ae wis. Diem salah, mundur salah, maju ae wis. Sama-sama katakan maju aja. Katakan kanan kiri, maju aja wis. Ayat 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang. Terus ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Masuk akal? Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim. Belum selesai sayang. Raja-raja orang Misraim melawan kita. Oh terima kasih, diingatkan ya, waktunya hampir habis ya. Supaya terus mereka menyerang kita. Ayat 7 sampai 9. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat. Sudah krungu-krungun ya. Loh, 4 orang kusta. Kelemak. Kata emak sepanjang apa? Maaf, enggak apa-apalah. Bahasa sehari-hari ya. Ngidek telek, gak penyet. Kelemak. Loh, kayak raksasa jalan dar. Tuhan dilawan. Saya nggak ada lawan. Katakan sama-sama, saya nggak ada lawan. Sama-sama, saya nggak ada lawan. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda. Loh, takut melarikan diri, seperti ada musuh mau nyerang. Loh, kan naik kuda kan lebih cepat daripada lari. Loh, kuda harus tinggal. Dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Terus 2 ayat lagi, sama-sama 2, 3. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu masuk akal? Yang dalam kota, yang katanya aman, nyaman, mapan, sehat, bukan orang najis, kelaparan. Ini orang kusta, orang buangan, orang yang paling hina. Bisa mengenapi firman Tuhan, dipakai Tuhan. Makanya jangan menghina orang yang paling hina ya. Ini, jangan menghina orang yang paling hina. Sama-sama katakan 2, 3. Jangan menghina orang yang paling. Jangan menghina anak panti asuhan, jangan menghina anak yatim piatu, jangan menghina anak pemulung, anak tukang sampah, anak jalanan, jangan menghina loh. Tuhan bisa pakai loh. Makan minum, sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian
pergilah mereka. Maaf ya. Opo Alkitabmu iku perang kok bawa emas perak. Mana tadi? Coba sebelumnya. Ayat sebelumnya. Emas perak. Perang mana ada sempat membawa emas perak. Loh, jangan disamakan sekarang sama dulu. Dulu itu perang tuh yang bawa emas perak. Dalam perkemahan rajanya itu juga ada kemewahan-kemewahan loh. Beda dulu, beda sekarang yang penting makanan, bekal, senjata, wis budal gitu ya. Apalagi kalau sampai bisa mengalahkan pasukan lain, loh mereka menjarah, bawa jarahannya gitu. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana. Jadi ya sih ada kebaikan juga ya, mikir juga ya. Jangan kenyang sendiri, jangan makan sendiri, jangan enak sendiri, jangan senang sendiri. Ingatlah keluarga, teman-teman, tetangga-tetangga. Ya memang secara manusia rasakno kon, kapok kon. Nah, salah aku dibuang ini. Ya. Aku najis, aku kotor. Ya ini berkat Tuhan. Ya, kalian kurang berdoa kalian. Ini berkatku. Oh enggak ya. Harus ingat. Mirip dengan kita ya. Merayakan Natal ya. Wah, punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Pasti masuk surga. Enggak masuk neraka. Oh, seneng. Sampai sebagian orang Kristen kebablasan ya, pesta pora, mengumbar hawa nafsu. Senang sendiri. Sampaikan, beritakan. Nggak peduli diejek, dihina, diolok, diusir, diludahi. Mau enggak kita? Yang penting kita beritakan. Roh Kudus yang melembutkan hati mereka. Jadi terang, jadi garam, jadi saksi Tuhan. Yesus telah lahir, Juru Selamat dunia. Allah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Mesias telah lahir, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun, ribuan tahun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Para jurid Kristus, rendah hati, jangan sombong, bertobat. Ya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di atas kemampuan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sehat karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kami mau gunakan kesehatan, kekuatan kami, kemampuan kami, talenta kami yang Tuhan percayakan kepada kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik untuk kami. Apapun yang terjadi, kami mau berkata dari kekal sampai selama-lamanya Tuhan baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian ini, semua seizin Tuhan
dan pasti itu mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jangan lupa hari